Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1311 sampai bab 1315. Kekuatan ketiga orang ini juga sangat kuat di seluruh tim yang berpartisipasi. Jika Anda menghadapinya sendirian, Anda masih bisa menghadapinya. Namun, Yang Chang tidak menyangka ketiga orang terkuat ini akan bersatu. Pria gendut itu berkata dalam hatinya, kali ini tidak mudah. Sebaliknya, Yang Chang menyapanya sambil tersenyum. Ternyata mereka adalah tiga bersaudara, Black King Kong, Unexpected dan Poison Arhat. Hei, King Kong berbicara langsung ke intinya. Hehe, apakah ini kebetulan? Jangan mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Bukan kebetulan bertemu di sini. Ini disebut Jalan Yuanjia. Yang Chang berkata, "3. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu giok apiku. Di antara kita, pergi saja sekarang, bagaimana?" Hei, King Kong mendengus dingin. 1. Ini agak kecil. Yang Chang tidak marah, dan sedikit tersenyum. "Kakak Hei King Kong, kamu sangat kuat. Aku tahu, tapi aku, Yang Chang, si gendut, si buta, dan kakak Ye tidak diberikan apa-apa. Adalah pertarungan nyata, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Bahkan jika Anda menang, Anda akan kalah keduanya. Ketika saatnya tiba, saya khawatir orang lain akan mendapat manfaat darinya." 9 ular yang misterius dan paling kuat. Kata-kata Yang Chang dipikirkan dengan matang. Dia percaya bahwa kata-kata ini cukup untuk mengesankan pihak lain, sehingga pihak lain bisa mendapatkan batu giok api, dan kedua belah pihak berhenti berkelahi dan pergi secara terpisah. Ini adalah hasil terbaik. Selain itu, Yang Chang sudah memiliki satu giok api lagi, bahkan jika dia memberikannya, itu tidak masalah. Pada akhirnya, tidak mungkin, dia masih bisa membunuh ketiga rekan satu timnya, mendapatkan 4 batu giok api, dan berhasil melewati level tersebut. Hanya saja, meski Yang Chang memiliki sempoa yang bagus, ketiganya, Poison Arhat, Black King Kong, dan tak disangka, sama sekali tidak mengambil set ini. Biksu itu mengatupkan kedua telapak tangannya dan membaca sebuah kalimat. Ami tidak bisa mengatakannya. Biksu itu tahu kalimat ini, dan dia tidak tahu apa maksudnya. Dan Arhat beracun itu sangat tumpul, berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Hei King Kong yang mendengus dingin, dan berkata, "Sudah kubilang, aku tidak datang ke sini hari ini untuk batu giok api, kami sedang mencari pembunuh yang membunuh Ma Zuang." Ternyata Black King Kong, Poison Arhat dan Ma Zuang sudah lama saling kenal, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ma Zuang terbunuh pada serangan kedua, dan mereka tentu saja tidak bahagia. Oleh karena itu, di level ketiga, mereka harus menemukan pembunuh yang membunuh Ma Zuang dan membalaskan dendam Ma Zuang. Hei Jingang berkata, benar-benar direkrut, siapa yang membunuh Ma Zuang? Ekspresi Yang Chang sedikit berubah, tetapi dia segera pulih. Ye Chong berdiri di sampingnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memperhatikan Yang Chang dengan tenang. Mari kita lihat bagaimana Yang Chang akan menjelaskan kali ini. Karena pembunuh sebenarnya yang membunuh Ma Zuang adalah Yang Chang. Pada saat ini, Yang Chang mulai berpura-pura bingung dan berkata, bukankah 9 ular yang membunuh Ma Zuang? Semua, dan itu bahkan meremukkan leher Ma Zuang. Itu benar, jadi bukan 9 ular yang melakukannya, tapi orang lain. Tidak bisa mengatakannya. Hei King Kong melanjutkan, di antara kita, mungkin tidak banyak yang lebih kuat dari Ma Zuang, begitu dia mengatakan ini, ekspresi Yang Chang berubah lagi. Segera, dia terkekeh, "Oke, sekarang semuanya telah berakhir, aku harus mengatakan yang sebenarnya." "Cepat katakan," Hei Jingang berkata dengan tidak sabar. Yang Chang berkata, "3 bersaudara. Anda dapat menebaknya dengan baik. Pembunuh yang membunuh Ma Zuang memang ada di antara kita, pria." Gendut dan pria buta itu tercengang. Dia melanjutkan, "Meskipun dia adalah rekan satu tim saya, mereka bertiga juga saudara baik saya, jadi saya harus mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Setelah itu,
Yang Chang berhenti dan menatap orang buta itu orang buta. Mendengar Yang Chang berbicara tentang dirinya sendiri, orang buta itu tidak segera menyadarinya. Kemudian, dia dengan cepat melambaikan tangannya, bukan aku, bagaimana mungkin aku? Yang Chang melanjutkan, saudara buta, masalahnya sudah seperti ini, akui saja, semua orang adalah milikmu, beritahu peduli buka saja. Yang Chang masih berpura-pura bahwa dia sangat memperhatikan orang buta itu. Kamu bilang anak ini yang melakukannya, bukti apa yang kamu miliki? Tanya Hei Jingang. Yang Chang melanjutkan. Saya memeriksa tubuh Ma Zuang, dan ada 3 tanda terbakar oleh api di tubuhnya. Jelas, itu adalah teknik bola api orang buta itu. Bola api dapat membakar bekas. Anda masih mengatakan Anda tidak membunuhnya? Hei Jingang menatap pria buta itu dengan dingin. Orang buta itu menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan urusanku. Tidak mungkin, Black King Kong dan Poison Arhat belum pernah melihat mayat Ma Zuang. Sekarang mereka semua mendengarkan kata-kata Yang Chang. Nak, sepertinya kamu masih muda, seperti anak kecil, dengan hati yang begitu jahat, benar-benar Amitabha, begitu muda, dengan hati yang begitu jahat. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu besar nanti? Hari ini, jika saya tidak bisa mengatakannya, saya akan menggantikan Anda. Surga berjalan, bunuh kamu setan kecil sejak awal. Orang buta itu menjadi gugup, mundur 2 langkah, membuat postur bertahan, dan berkata, aku mengatakannya, aku tidak melakukannya. Pria gendut di samping itu tercengang. Aku melihat sekeliling dan menggaruk kepalaku lagi, tidak tahu harus membantu siapa. Tapi Ye Chong berdiri di samping, masih tidak berbicara, dan mendengus dingin di dalam hatinya. Ye Chong pernah melihat mayat itu sebelumnya, jadi dia tahu bahwa luka fatal Ma Zuang adalah karena seseorang meremukkan lehernya. Dan jelas, itu disebabkan oleh keterampilan unik menggenggam elang Yang Chang. Sekarang, Yang Chang telah membingkai semua tanggung jawab di kepala orang buta itu. Dan dia masih bisa berbicara dengan benar. Pipi ini benar-benar tebal. Setelah itu, Yang Chang melanjutkan. Tidak mungkin, Black King Kong, dan Brother Poison Arhat, Anda adalah teman saya, dan saudara buta ini adalah rekan satu tim saya. Pada saat ini, 2 kata, teman, dan rekan satu tim, dalam bahasa Yang Chang mulut judul ini hampir mengungkapkan sikapnya. Dia melanjutkan, orang buta itu salah membunuh saudaramu Ma Zuang. Tapi menurutku pasti ada perselisihan, dan kemudian dia secara tidak sengaja membunuh Ma Zuang. Bagaimana kalau membiarkan masalah ini pergi? Pakaian bermartabat Yang Chang membuat pria gendut itu sangat terkesan. Saya hanya mendengar bahwa Bubu mendengus dingin, dan mengatupkan kedua tangannya, teman kita Ma Zuang meninggal secara tragis. Jika kita tidak membalas dendam untuknya, dia pasti akan mati di sini. Dermawan Yang Chang, apakah Anda ingin berdiri untuk orang buta ini? Yang Chang pura-pura bermasalah, menatap pria buta itu, lalu berkata dia tidak sabar menunggu mereka bertiga. Dia melanjutkan, hei, saya tidak bisa mengatakan, Black King Kong dan Poison Arhat, seperti yang saya katakan, ketiganya adalah teman Yang Chang saya, dan orang buta ini juga rekan satu tim saya dari Yang Chang. Ayo pada. Sepertinya tidak tepat bagiku untuk membantu kedua belah pihak. Dia menghela nafas dengan sok, jika kamu benar-benar ingin bertarung, maka aku hanya bisa berdiri dan menonton, tidak saling membantu. Ye Chong melihat penampilan Yang Chang lebih, semakin menjijikkan aku merasa. Namun, Yang Chang ini juga seorang karakter, dan dalam beberapa kata, dia benar-benar memikul tanggung jawabnya sendiri, seolah-olah seluruh kejadian itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang Chang mendorong orang buta itu keluar, dan Ye Chong tentu saja bisa menebak alasannya. Ye Chong sengaja menyembunyikan kekuatannya, oleh karena itu, dalam pandangan Yang Chang, orang buta dan gemuk lebih kuat dalam tim. Dan antara si buta dan si gendut, kultivasi si buta relatif tinggi. Oleh karena itu, ketika Yang Chang mendorong orang buta itu keluar, dia juga ingin menggunakan tangan lawan untuk menyekop orang yang lebih kuat di sisinya. Kekuatan Yang Chang ini cukup untuk menghadapi orang buta itu. Tapi dia mencoba yang terbaik dan sangat berhati-hati. Tepat ketika suasana di kedua sisi tegang,
dan akan menyerang. Ye Chong berdiri, tunggu sebentar. Dia tidak sabar menunggu seseorang melihat Ye Chong. Nak, apa maksudmu? Kamu ingin membela pembunuh ini? Ye Chong tersenyum dan berkata, tentu saja aku tidak akan membela si pembunuh, tetapi si pembunuh tidak buta. Pria buta itu menatap Ye Chong dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Ye Chong akan berbicara untuknya pada akhirnya. Apa maksudmu? Black King Kong mengangkat alisnya. Wajah Yang Chang juga sedikit berubah, dan dia berkata, Kakak Ye, jangan bicara omong kosong di sini, dan kamu belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi jangan tunda urusan mereka. Dia diinterupsi oleh Ye Chong sebelumnya. Dia selesai berbicara, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan saya juga memeriksa tubuh Ma Zuang. Yang Chang ragu-ragu, Ye Chong melanjutkan. Memang ada 3 bekas luka bakar di tubuh Ma Zuang, tetapi bekas luka bakar ini bukanlah luka yang fatal. Luka fatal Ma Zuang ada di lehernya. Lehernya dipelintir, dan tekniknya adalah kungfu cakar elang, membunuh pria itu. Si pembunuh memainkan trik dan mendapatkan 3 luka bakar di tubuh Ma Zuang. Menjadi keahlian unikmu, Yang Chang, kan? Kata-kata Ye Chong mengejutkan semua orang. Semua orang memandang Yang Chang satu persatu. Mungkinkah pembunuhnya adalah Yang Chang? Tadi dia masih menyebut orang lain sebagai pembunuh, dan dengan munafik ingin bertindak sebagai pembawa damai. Jadi pembunuh sebenarnya adalah dia. Nima ini terlalu jahat. Orang buta itu bertanya dengan kosong. Nah, apa yang terjadi di sini? Ye Chong tersenyum, dan melanjutkan. Yang Chang, kamu benar-benar kehabisan trik. Bahkan, kamu sudah merencanakan jalan keluar. Setelah mendapatkan Men, dia membuat 3 luka bakar dengan cara yang misterius, dan kemudian mengatur kelompok dengan orang buta itu. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong orang buta itu keluar dan memperlakukannya sebagai pembunuh bila perlu. Kan, Yang Chang akan memiliki seperti itu. Licik berpikir bahwa jika ini benar, semua orang merasa merinding. Bahkan Fatih menatap Yang Chang dengan curiga. Tidak dapat mengatakannya, dia bertanya, apakah ini benar? Wajah Yang Chang berubah, dan kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap. Dia mencibir dan berkata, Kakak Ye, aku sudah lama tahu bahwa kamu tidak menyukaiku, tetapi kamu tidak perlu menjebakku seperti ini. Apakah kamu punya bukti? Juga sudah waktunya. Pada saat ini, suara seorang gadis terdengar seperti bel perak. Segera setelah itu, seorang wanita berbaju merah datang memantul. Itu adalah Little Bell. Lonceng kecil mengguncang bel di tangannya dan mengeluarkan suara yang tajam, menarik perhatian semua orang. Dia melanjutkan, Yang Chang, ketika kamu membunuh seseorang, saya bersembunyi di pohon, dan saya melihat keseluruhan prosesnya. Setelah itu, Lingdang kecil menceritakan apa yang terjadi malam itu. Saat itu, Ma Zuang sedang menangkap ayam tulang hitam lisan, tetapi dia tidak bisa menangkapnya untuk beberapa saat, sehingga dia menjadi marah karena malu. Tapi saat ini, Yu Yang muncul, dan dia berkata bahwa ada cara untuk menangkap ayam hitam lisan dengan mudah. Kemudian, Yang Chang mengatakannya dengan suara rendah. Ma Zuang tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi dia harus mendekatkan telinga padanya. Memanfaatkan kenyataan ini, Yang Chang tiba-tiba bergerak dan mencekik Ma Zuang sampai mati. Segera setelah itu, Yang Chang menggunakan obor untuk membakar 3 tanda di tubuh Ma Zuang. Setelah Little Bell selesai berbicara, semua orang terdiam. Dengan Little Bell keluar untuk bersaksi, semua orang percaya bahwa Ma Zuang memang dibunuh oleh Yang Chang. Yang Chang terus membela, kamu berbicara omong kosong, mengapa aku harus membunuh Ma Zuang? Karena dia melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Little Bell berkata sambil tersenyum. Semua orang tercengang, kekuatan sebenarnya apa? HMPH, Yang Chang ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dari kita. Lonceng kecil berkata, ketika dia berada di kompleks keluarga Wang, dia ditemukan oleh beberapa pemburu. Aku punya tidak ada pilihan selain menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya dan membunuh para pemburu itu. Mendengar ini, semua orang mengerti. Pasti Ma Zuang yang melihat pemandangan ini dan melihat kekuatan sejati Yang Chang. Itulah mengapa dia dibungkam. Amitabha,
Kamu membunuh Ma Zuang hanya karena ini. Dermawan Yang Chang, hatimu benar-benar ganas. Wajah Yang Chang memerah. Jika Ye Chong sendirian, dia masih bisa berdebat. Tapi lonceng kecil tiba-tiba muncul, dan dia adalah orang luar, jadi kata-katanya lebih meyakinkan. Karena semua orang tahu bahwa Lingdang kecil tidak mengenal Yang Chang dengan baik, jadi tidak perlu menjebak Yang Chang, apa yang dia katakan mungkin benar. Yang Chang sangat marah sehingga dia tiba-tiba menamparkan lonceng kecil dengan telapak tangannya. Kamu jalang kecil, apakah kamu bersama Ye Chong dan menjebakku di sini? Lonceng kecil berbalik dan menghindari Yang, menghaluskan telapak tangan ini. Kemudian, dia mundur beberapa langkah, menggoyangkan bel di tangannya, dan membuat suara renyah lainnya. Dia terkikik dan berkata, HMPH, aku tidak bisa melihatmu, munafik. Yang Chang hendak mengejar lonceng kecil, tetapi pada saat ini, dia dan Hei Jingang menghentikan Yang Chang. Ternyata kamu membunuh Ma Zuang, maka hari ini, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kata Hei Jingang, bukankah kamu mengatakan untuk menyembunyikan kekuatanmu? Hari ini, saya tidak bisa mengatakan saya hanya akan melihat dan melihat, kekuatan sejati Anda, menyatukan. Kedua telapak tangannya, dia meneriakkan slogan. Pria buta dan pria gendut di sisi lain tercengang. Pria gendut itu sangat percaya pada Yang Chang, tetapi dia tidak menyangka Yang Chang menjadi orang seperti itu. Pria itu sedikit kesal, dia mengutuk dalam hatinya, apa-apaan ini? Apa yang saya lakukan? Sebaliknya, Anda menjebak saya, tidak tahu malu. Tak satu pun dari kedua orang ini akan membantu Yang Chang. Nyatanya, Yang Chang sama sekali tidak takut dia tidak bisa berbicara dengan Yang Chang. Yang dikhawatirkan Yang Chang adalah arhat beracun yang diam sepanjang waktu. Bukan karena arhat beracun itu sangat kuat, tetapi jika arhat beracun itu menggunakan racun secara diam-diam, hanya sedikit praktisi yang dapat melawannya. Bahkan jika tingkat kultivasinya lebih tinggi dari poison arhat, itu tidak berguna. Itu sebabnya Yang Chang pada awalnya sangat takut pada mereka bertiga, dan ingin mendorong orang buta itu keluar sebagai pengganti orang mati. Tapi, siapa yang tahu bahwa saat ini, poison arhat sebenarnya mengabaikan sisi Yang Chang, dan malah berjalan di depan Ye Chong dan yang lainnya. Dia terlihat sakit, dan berkata kepada Ye Chong, serahkan giok apimu, agar kamu tidak mati. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sapu tangan, menutup mulutnya, dan batuk. Arhat beracun ini tampak sakit-sakitan, seolah satu jari bisa menekannya ke bawah. Namun, baik pria gendut maupun pria buta itu sangat takut padanya. Fatih bahkan ingin menyerahkan giok apinya. Melihat semua orang akan bertarung lagi, lonceng kecil bertepuk tangan dengan gembira, menyenangkan, bertarung cepat, biarkan aku melihat siapa yang terbaik darimu, di sisi. Yang Chang, melihat poison arhat tidak memperhatikan dirinya sendiri, malah lari ke Ye Chong untuk meminta batu giok api, dan dia yang paling bahagia. Tampaknya hari ini juga karena Raja Kong Hitam, mungkin mati. Selama poison arhat tidak ada, Yang Chang tidak takut mengatakan bahwa dia tidak bisa bergaul dengan King Kong. Ketika dia masih senang, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah bergerak. Dia pertama-tama meneriakkan slogan, lalu menamparkan Yang Chang dengan tamparan. Belum lagi telapak tangan ini, tampilannya polos dan bersahaja, seolah-olah telapak tangan datar. Namun, telapak tangan ini memiliki kekuatan yang besar, dan sangat bermartabat. Pada saat yang sama, Hei Jingang berteriak keras, dan melihat kedua lengannya terangkat membentuk lingkaran, berayun ke atas kepala Yang Chang seperti dua gada. Yang Chang diapit oleh dua orang. Tanpa rasa takut, dia mengangkat tangannya untuk melawan. Dalam sekejap, mereka bertiga bertarung bersama. Di pihak poison arhat, melihat ketiga Ye Chong, mereka tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah mereka tidak ingin menyerahkan batu giok api. Kalau begitu kalian semua pergi ke neraka, dia tidak mengatakan banyak kata kasar. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya dengan tangannya dan batuk dua kali lagi. Setiap kali dia batuk, segumpal bubuk hijau tampak menyembur keluar dari tubuhnya. Bubuk hijau melayang di udara, perlahan menyebar ke arah Ye Chong dan yang lainnya.
Pria gendut itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur beberapa langkah, dan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan batu giok apinya. Sebaliknya, itu adalah Ye Chong, berdiri di sana dengan wajah acuh tak acuh. Dalam beberapa detik, bubuk hijau sudah mengelilingi Ye Chong. Namun, yang mengejutkan Poison Arhat, bubuk hijau itu tidak berpengaruh pada Ye Chong. Anda tahu, bubuk hijau ini adalah racunnya yang sangat beracun. Selama manusia menyentuh sedikit saja, kulitnya akan membusuk dan mati. Dia tidak tahu bahwa Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, yang kebal terhadap semua racun, dan racunnya sendiri tidak berpengaruh pada Ye Chong. Serahkan giok apimu, dan selamatkan kamu dari kematian, kata Ye Chong. Poison Arhat tertegun, kamu, apa yang kamu katakan? Ye Chong berhenti berbicara dan berjalan menuju Poison Arhat. Racun Arhat gagal dengan satu gerakan, jadi dia mendengus dingin, lalu dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sepotong bubuk merah, seperti serbuk sari, mengalir ke arah Ye Chong. Tapi kali ini, masih tidak berhasil. Ye Chong melambaikan tangannya dengan santai, dan membubarkan bedak di depannya. Poison Arhat sedikit bingung saat ini. Tahukah Anda, bubuk merah dan hijau miliknya terkenal kejam. Berapa banyak negara adidaya yang mati di bawah dua racun ini? Ini kungfunya untuk menekan bagian bawah kotak. Tapi Ye Chong, tidak ada yang salah dengan dia. Poison Arhat berpikir sambil mundur. Dia dikenal sebagai Raja Racun, tapi kali ini racunnya gagal. Tepat ketika Poison Arhat terkejut, Ye Chong sudah dekat dengannya. Sebelum Poison Arhat bisa bereaksi, Ye Chong meninju dengan keras. Baru saja, Arhat beracun telah membunuhnya, jadi Ye Chong tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun racun Arhat kuat dengan racun, dia adalah yang terlemah di antara semua kontestan dalam hal kultivasi. Begitu racun kehilangan efeknya, dia sia-sia. Bagaimana dia bisa menahan pukulan Ye Chong? Dengarkan saja suara kakak yang mematahkan tulang. Otot dan tulang racun Arhat dihancurkan oleh Ye Chong, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk dan mati. Matanya masih terbuka karena ngeri, dan ada ketidakpercayaan yang mendalam di wajahnya. Arhat beracun ini juga serakah. Awalnya, dia berkata bahwa dia tidak dapat bergabung dengan He Jingang, dan mereka bertiga dapat membunuh Yang Chang dengan upaya bersama mereka. Dia bersikeras menyebabkan lebih banyak masalah, dan datang untuk mengambil batu giok api dari Ye Chong dan yang lainnya. Tanpa diduga, Ye Chong memiliki fisik yang kebal terhadap semua racun, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Dan itu bukan akhir. Tanpa bantuan Poison Arhat, He Jingang dan He Jingang akan semakin kesulitan dalam berurusan dengan Yang Chang. Keduanya menjadi semakin terkejut. Mereka bermain 2 lawan 1, dan mereka tidak mengambil keuntungan sama sekali. Pria gendut dan pria buta itu menghela nafas lega ketika mereka melihat Arhat beracun itu telah mati dan mereka tidak lagi dalam bahaya. Kemudian, semua orang memandang Yang Chang. Saat ini, Fatih dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa Yang Chang sangat kuat. Benar saja, Yang Chang telah menyembunyikan kekuatannya di depan mereka sebelumnya. Bahkan Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi bahwa kultivasi Yang Chang sangat tinggi. Melihat racun Arhat sudah mati, Yang Chang tidak punya tebakan, jadi dia menggunakan semua kekuatannya. Gerakannya terbuka lebar dan tertutup. Satu set kungfu cakar elang, menggunakan hype yang luar biasa, seperti bunga pir di tengah hujan badai, dan itu memaksa dia dan Hei King Kong untuk mundur lagi dan lagi. Lonceng kecil di kejauhan juga memiliki ekspresi serius di wajah kecilnya. Dia juga tidak menyangka Yang Chang yang munafik ini begitu kuat. Nyatanya, Black King Kong dan Chan Sai Tu bukanlah lawan Yang Chang. Setelah 100 putaran, keduanya secara bertahap kehilangan posisi. Akibatnya, kungfu cakar elang Yang Chang langsung menarik jantungnya, dan dia jatuh ke tanah dan mati. Ketika He Jingang melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Namun, Yang Chang segera menyusul He Jingang. Yang Chang meraih leher He Jingang. Hanya mendengar klik dan leher He Jingang terpelintir. Metode yang digunakan Yang Chang sama dengan metode yang digunakan untuk membunuh Ma Zuang.
Setelah membunuh keduanya, Yang Chang mendapatkan batu giok api dari keduanya. Sekarang, Yang Chang sudah memiliki 4 batu giok api di tubuhnya. Yang Chang melirik bel kecil di kejauhan lagi. Little Bell mendengus, berbalik dan menghilang di sudut gua. Ye Chong mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Yang Chang bisa membunuh Unbelievable dan Hei Jingang dengan begitu mudah. Dari sudut pandang ini, basis kultivasi Yang Chang lebih tinggi dari diriku. Saya khawatir, dia sudah dekat dengan puncak prajurit tingkat Suan. Jika saya melawan Yang Chang, saya khawatir ini akan menjadi pertempuran sengit lainnya, dan hasilnya mungkin tidak diketahui. Pria gendut dan pria buta itu juga tertegun, dan tidak ada yang berani berbicara. Yang Chang menyeka darah dari tangannya dengan pakaian yang tak terkatakan. Kemudian, dia berbalik dan berjalan mendekati pria gendut dan pria buta itu. Pria gendut dan pria buta itu mundur selangkah ketakutan. Ye Chong diam-diam mengambil sikap defensif. Yang Chang tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga, jangan panik. Kami adalah satu tim, dan aku tidak akan melakukan apapun untukmu." Yang Chang menunjukkan penampilannya yang sok suci lagi. Yang Chang memandang Ye Chong dan berkata, "Kakak Ye, saya tidak menyalahkan Anda. Anda hanya mengatakan yang sebenarnya, sebaliknya, saya menghargai integritas Anda." Ye Chong mendengus. Dia tahu bahwa Yang Chang ini hanya karena saya membunuh Poison Arhat, saya merasa masih ada gunanya. Itu sebabnya saya tidak putus dengan diri saya sendiri saat itu juga. Yang Chang memandang orang buta itu lagi, dan berkata, "Orang buta, sebenarnya, saya menyebut Anda pembunuh hanya untuk mengalihkan perhatian mereka, dan kemudian membunuh mereka ketika mereka lengah. Ini semua adalah rencana saya. Bukan orang bodoh, dan dia tidak percaya pada Yang Chang." Yang Chang melanjutkan, "Jadi, jangan terlalu banyak berpikir, kita adalah satu kesatuan." Orang buta itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, pria gendut itu melangkah maju. "Kakak Yang, aku percaya padamu. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Kakak Yang, kamu sangat kuat, kamu pasti bisa memimpin kita semua," kata pria gendut itu. Sebenarnya bukan Fatih tidak meragukan Yang Chang. Hanya saja kekuatan Yang Chang memang terlalu kuat, dan mereka tidak boleh terus ragu. Terlebih lagi, pria gendut itu merasa bahwa karena dia bukan lawan Yang Chang, dia mungkin juga memeluk paha Yang Chang dengan erat. "Mungkin jika Anda mengikuti Yang Chang, Anda bisa lulus ujian." Yang Chang menatap pria buta itu lagi, dan bertanya, "Kakak pria buta, bagaimana menurutmu?" Pria buta itu tidak menjawab Yang Chang, tetapi malah menatap Ye Chong. Ketika Ye Chong mengatakan yang sebenarnya sekarang, itu setara dengan menyelamatkan orang buta itu. Melihat pria buta itu meminta pendapat Ye Chong, wajah Yang Chang bergerak tanpa terasa. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Selain kita, 9 ular terkuat masih ada di luar. Kita benar-benar harus terus bersatu." Orang buta itu berkata, "Baiklah. Anggap saja tidak ada yang terjadi sebelumnya." Yang Chang tersenyum, dengan sangat ekspresi munafik. "Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan. Kita telah berada di sini selama 7 atau 8 jam, ayo. Cari tempat yang aman dan istirahat." Setelah berjalan setengah jam lagi, semua orang mendengar suara air yang deras tidak jauh dari sana. Ketika saya mendekat, ternyata itu adalah gua yang relatif besar, dan ada sungai bawah tanah di dalam gua tersebut. Sungai bawah tanah ini mengalir ke seluruh kedalaman gua Huoyun. Air sungai sangat jernih, tetapi tidak ada ikan atau udang di dalamnya. Hitung waktunya, sekarang harus malam. Mereka berempat akan bermalam di sini. Setelah itu, Yang Chang mengeluarkan ketel lipat dan sebungkus sayuran dehidrasi dari tasnya. Ketel memiliki basis baterai sendiri, yang dapat digunakan untuk merebus air. Pria gendut itu tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat ini. Dia awalnya berpikir bahwa hari ini di Gua Huoyun, dia harus hidup dalam kelaparan dan tidak ada makanan. Namun tadi sangka, Yang Chang masih memiliki hal-hal tersebut. Meski rasa sayuran kering ini jauh lebih buruk daripada koki di Hotel Jinlei, tetap saja, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. "Oh, saudara Yang, aku tidak menyangka kamu membawa barang-barang ini."
kamu benar-benar tahu bagaimana hidup, kata pria gendut itu dengan penuh semangat. Yang Chang terkekeh. Ini masalah kecil, ini masalah kecil. Semuanya, mari kita makan sup sayur hari ini. Tunggu sampai kita keluar, saya akan mentraktir semua orang makan besar. Saat dia mengatakan itu, Yang Chang membawa ketel ke sisi sungai bawah tanah, mengisi sepanci air, meletakkannya di alas, dan mulai merebus air. Dalam waktu kurang dari 5 menit, air sudah mulai menggelembung. Setelah air mendidih, Yang Chang menuangkan sayuran kering ke dalamnya. Jenis sayuran ini dikeringkan dengan udara untuk menghilangkan kelembapan di dalamnya, seperti kantong sayuran pada mie instan. Biji-bijian sayuran ini dituangkan ke dalam ketel, dan setelah direbus dengan air panas, semua sayuran direndam. Sepanci penuh sup sayur sudah siap. Pria gendut itu menarik napas dalam-dalam dari hidungnya. Ya, baunya sangat enak, akan lebih enak dengan sedikit garam. Tapi, lagi pula, mereka tidak datang ke sini untuk perjalanan liar. Sekarang mereka bisa minum sop sayur ini, udah enak-enak banget. Kemudian, Yang Chang mengeluarkan 4 mangkuk portabel dari ranselnya. Pria gendut itu sangat gembira. Oh, kakak Yang, kamu sangat bijaksana. Bahkan mangkuknya sudah siap, dan aku sangat senang bersamamu. Yang Chang terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menuangkan sup sayur ke dalam panci. Namun, tekonya tidak besar, dan hanya 3 mangkuk yang dituangkan. Yang Chang berkata, kalian makan dulu, aku akan memasak yang lain, ini akan cepat. Pria gendut itu berkata dengan malu, kakak Yang, sayang sekali, kamu harus makan dulu. Yang Chang melambaikan tangannya dan berkata, tidak sama-sama, makan dulu, aku tidak terlalu lapar. Pria gendut itu tidak bisa menunggu lama, dia menjilat bibirnya, kalau begitu aku tidak akan sopan. Pria buta itu juga mengambil mangkuk, tepat ketika mereka hendak minum. Ye Chong tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Semua orang terkejut. Ye Chong berkata, ada racun dalam sup sayuran ini. Apa? Yang Chang memandang Ye Chong. Kakak Ye, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu curiga aku meracunimu? Ye Chong menggelengkan kepalanya. Itu bukan kecurigaan, adalah konfirmasi. Wajah Yang Chang langsung berubah. Kakak Ye, apa maksudmu? Aku dengan baik hati membuatkan sup sayur untukmu, dan kamu bilang itu beracun. Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau begitu mengapa Anda tidak meminumnya sendiri? Pada saat ini, lelaki gendut itu mendengus dan berkata, anak laki-laki, ada apa? Apakah Anda tidak melihatnya juga? Hanya cukup untuk 3 mangkuk. Saudara yang mengambil pedulikan kami. Mari kita makan dulu, kamu benar-benar tidak tahu hati orang baik. Orang buta itu juga menganalisis saat ini. Ya, kakak Ye, kakak yang sangat kuat. Jika dia ingin berurusan dengan kita, apakah dia masih perlu meracuni kita? Kakak Ye, kali ini, kamu benar-benar mengambil hati seorang pria dengan hati seorang penjahat. Kata Yang Chang sambil tersenyum, begitu, kamu adalah penjahat di hatimu, dan semua orang adalah penjahat. Kata pria gendut itu, sepertinya dia dicuci otak oleh Yang Chang dengan sangat teliti. Yang Chang tersenyum sedikit, menurunkan postur tubuhnya dan berkata, lupakan saja, itu normal jika kakak Ye curiga, tapi kakak Ye, kamu bisa makan dengan percaya diri, tidak ada racun di sini. Ye Chong sedikit tersenyum, oke, ini tidak beracun. Jika demikian, biarkan kamu makan mangkuk ini dulu. Ye Chong menyerahkan mangkuknya sendiri kepada Yang Chang. Wajah Yang Chang berubah dingin dalam sekejap. Ye Chong, aku memperlakukanmu sebagai saudaraku dan saudaraku sendiri, tetapi kamu menyalahkanku beberapa kali. Apa maksudmu? Itu benar, Ye Chong, kamu terlalu jauh. Pria gendut itu berkata, kakak yang murah hati dan tidak peduli denganmu. Jangan pergi terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa kakak yang memiliki kebaikan pemarah dan mudah diganggu. Jika kamu melakukan ini lagi, pria gemukku, kamu bahkan tidak setuju. Orang buta itu memperhatikan dengan diam-diam. Dia diam-diam meletakkan mangkuk yang dia ambil. Ye Chong tersenyum, mengabaikan pria gendut itu, dan terus bersikeras. Apakah kamu sedang makan? Ye Chong, kamu terlalu perhatian.
Orang buta tadi berkata, "Jika aku benar-benar ingin menyakitimu, apakah aku perlu meracunimu, kamu?" Sangat menarik, Yang Chang pulih sejenak, lanjutkan pembicaraan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Racun ini tidak akan langsung menyerang, tetapi racun kronis. Apakah saya benar?" Yang Chang menyipitkan matanya. Ye Chong melanjutkan, "Racunnya akan dirilis besok malam, kan? Kamu tidak ingin membunuh kami sekarang, karena kami masih berguna, dan kami dapat membantumu menangani." 9 ular, kadang-kadang Anda akan membiarkan kami mati, karena Anda bahkan tidak berpikir untuk membawa kami melalui bea cukai, bukan, terlebih lagi. Sekarang kami tahu bahwa Anda membunuh Ma Zuang, Anda tidak akan membiarkan kami hidup, bukan begitu? Ye Chong mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut, yang semuanya menyentuh poin rasa sakit Yang Chang. Yang Chang sedikit cemberut, "Omong kosong, oke, karena saya berbicara omong kosong." Ye Chong mendorong semangkuk sup sayuran ke depan lagi, "Kamu memakannya." Pada saat ini, pria gendut itu berkata, "Kakak Yang, kamu bisa makan mangkuk ini saja. Jangan khawatir tentang bajingan Ye Chong itu. Dia suka memakannya atau tidak. Jika dia tidak memakannya, simpan saja." Namun, Yang Chang tidak berniat untuk memakannya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kenapa, kamu tidak berani memakannya?" Pada saat ini, betapapun bodohnya pria gendut itu, dia bisa melihat petunjuknya. Sepertinya Yang Chang benar-benar tidak mau makan semangkuk sup sayuran ini. Saat ini, suasana di antara keempatnya menjadi sedikit canggung. Tiba-tiba, seekor katak melompat keluar entah dari mana, dan mengeluarkan teriakan, parau, yang tidak pantas. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak memakannya, aku punya cara untuk membuktikan bahwa itu beracun." Mengatakan itu, Ye Chong mengambil katak itu dan melemparkannya ke dalam mangkuk sup sayuran. Dalam beberapa detik, katak itu merentangkan kakinya dan mati. Jika itu adalah semangkuk sup sayur biasa, bagaimana bisa katak mati di dalamnya? Sepertinya ada yang salah dengan sup ini. Pria gendut dan pria buta itu tersentak. Ye Chong melanjutkan, "Racun ini perlahan-lahan akan berpengaruh pada manusia, tetapi itu akan segera membunuh hewan kecil seperti katak." Kemudian, Ye Chong meletakkan mangkuk dan bertanya, "Apa lagi yang harus kamu katakan sekarang?" Fatih menatap katak mati di dalam mangkuk, dan terdiam saat ini. Untuk sementara, gua menjadi sangat sunyi. Wajah Yang Chang berangsur-angsur menjadi gelap. Dia memandang Ye Chong dengan dingin, dan berkata, "Ye Chong, awalnya aku ingin kamu hidup sehari lagi, tapi kenapa kamu ingin bunuh diri?" Pada saat ini, suaranya menjadi sangat dingin, seolah-olah orang lain telah berubah. Saat dia mengatakan itu, Yang Chang tiba-tiba menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya. Ye Chong telah lama waspada terhadap Yang Chang, dan dia akan menangani dirinya sendiri. Dengan kilasan sosoknya, dia menghindari serangan Yang Chang dan mundur 3 meter dalam sekejap. Yang Chang bergerak, menyusulnya, dan mulai berkelahi dengan Ye Chong. Pria gendut dan pria buta itu tercengang saat ini. Mereka semua bersembunyi di sudut, dengan gugup memperhatikan Yang Chang dan Ye Chong, yang akan bertarung. Basis kultivasi Yang Chang ini sangat tinggi. Meskipun Ye Chong dan Yang Chang sama-sama petarung tingkat Dacheng Xuan, kekuatan Yang Chang bahkan lebih tinggi dari Ye Chong. Awalnya, Yang Chang ini menyembunyikan kecanggungannya sampai dia tidak punya pilihan selain bergerak saat berhadapan dengan Hei King Kong. Saat ini, ditusuk oleh Ye Chong, dia menjadi marah karena malu, dan bertarung dengan Ye Chong tanpa ampun. "Ye Chong, saya telah mengatakan beberapa kali untuk memperlakukan Anda sebagai salah satu dari saya sendiri. Karena Anda tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, maka Anda bisa mati untuk saya." Pada saat ini, Yang Chang benar-benar kehilangan nyawanya. Sebelumnya, penampilan menarik, seperti setan, dia benar-benar merobek wajahnya. Baik pria gendut dan pria buta itu ketakutan saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, mereka juga tahu bahwa setelah Yang Chang membunuh Ye Chong, giliran mereka. Keduanya ingin lari, tapi percuma lari, ada 9 ular di luar, jadi mereka tidak berani lari setelah memikirkannya. Jadi untuk sesaat, dia ragu-ragu,
jadi dia berdiri di sana dengan tatapan kosong, menatap keduanya dengan kaget. Kekuatan Ye Chong dan Yang Chang sedikit lebih lemah. Setiap kali pengeboman bersentuhan, Ye Chong hanya merasakan kekuatan yang sangat besar, dan itu semua mengenai dirinya. Namun, untungnya, kekuatan Yang Chang tidak semenakutkan Kang Jietian. Apalagi, Ye Chong dan Pan Wei juga menambah kekuatan mereka malam itu. Oleh karena itu, Ye Chong tidak akan segera kalah. Keduanya bertarung selama lebih dari 30 ronde di Gua Huoyun. Yang Chang tidak menyangka bahwa Ye Chong begitu tangguh. Awalnya, dia mengira Ye Chong bisa dibunuh dengan 3 jurus. Sepertinya Ye Chong menyembunyikan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Yang Chang merasa semakin kesal. Dia berteriak keras, tangannya berubah menjadi cakar, dan dia meraih Ye Chong dari udara tipis. Sambil melambaikan tangannya, suara hembusan angin seperti teriakan elang. Benar saja, dia telah berlatih kungfu cakar elang sampai titik kesempurnaan. Dalam sekejap, ratusan cakar elang muncul di depan Yang Chang, bergegas menuju Ye Chong seperti pelangi. Ini adalah trik terkenal Yang Chang, 100 Shadow Eagle Claw Hand. Banyak master meninggal di bawah langkah ini. Ye Chong mengerutkan kening, matanya langsung berubah menjadi ungu. Setelah Ye Chong mengaktifkan mata Dewa Naga, di matanya, ratusan cakar elang itu menghilang. Hanya 2 tangan Yang Chang yang tersisa, meraih organ vital Ye Chong. Ternyata prinsip langkah Yang Chang adalah bergerak sangat cepat, menariknya, dan melakukan gerakan lain. Gerakan telah mencapai tingkat tertentu, meninggalkan bayangan visual, seolah-olah ada bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Nyatanya, jurus pembunuhan yang sebenarnya hanyalah kedua tangan Yang Chang sendiri. Yang lainnya semua tipuan. Namun, 100 cakar elang ini muncul hampir bersamaan. Dari mata orang biasa, tidak mungkin membedakan yang asli dari yang palsu. Hampir tidak mungkin untuk memilih 2 cakar elang asli dari ratusan cakar elang. Oleh karena itu, trik ini bisa berhasil. Namun, di bawah pengawasan Dewa Naga Ye Chong, bahkan jika Yang Chang bergerak cepat, itu berubah menjadi gerakan lambat. Oleh karena itu, bayangan tangan Yang Chang menghilang, hanya menyisakan 2 tangan aslinya yang bergerak cepat. Bahkan di mata Ye Chong, tindakan Yang Chang sedikit lucu. Dalam sekejap mata, Yang Chang sudah dekat, dengan kedua tangan menunjuk ke bagian vital Ye Chong, dia sudah mengulurkan tangan. Ye Chong mengangkat tinjunya untuk menemui mereka, hanya untuk mendengar ledakan tinju Ye Chong mengenai 2 tangan asli Yang Chang. Meskipun Ye Chong akurat dan menemukan 2 tangan asli Yang Chang, tetapi bagaimanapun kekuatan Yang Chang kuat, lengan Ye Chong mati rasa karena kejutan kekuatan Yang Chang, dan dia mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba. Yang Chang menatap Ye Chong dengan heran. Anda tahu, bahkan banyak master tidak bisa melihat melalui gerakannya, dia tidak mengerti. Bagaimana Ye Chong mengetahui di mana kedua tangan aslinya dalam sekejap? Tampaknya anak ini benar-benar memiliki latar belakang. Yang Chang berpikir dalam hati, bersambung.